wa nafa'ana bi ulumihi amin. Hadirin hadirat jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin. Dan insyaallah pagi ini kita akan kembali mengkaji ayat-ayat hukum dari kitab Rawai'ul Bayan yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kita masuk sekarang pembahasan ayat yang ke-221 dari surah Al-Baqarah. Ayat 221 dari surah Al-Baqarah. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Baik, ayat ini adalah ayat yang melarang orang Islam menikah dengan wanita musyrik. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kepada neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jadi ini ayat bercerita tentang hukum pernikahan dengan non-muslim, khususnya kepada musyrikin, ya, atau musyrikat, ya. Siapa itu orang-orang musyrik? Allah sebut secara jelas pada ayat ini bahwa wanita-wanita musyrikat di sini adalah mereka yang menyembah berhala. Bukan ahlul kitab, ya. Karena nanti ada hukum lain berkaitan dengan menikah dengan wanita ahlul kitab. Nanti saya cerita. Jadi yang dimaksud dengan musyrikah ini adalah wanita non muslim yang memang mereka menyekutukan Allah dengan menyembah kepada berhala, ya. Ya, kalau konteksnya zaman sekarang mereka yang beragama Hindu, ya, Majusi, nah itulah musyrikah, ya. Buddha itu juga termasuk musyrikah, ya. Nah, jamaah sekalian, ada latar belakang kenapa ayat ini diturunkan Allah. Seperti riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas
berkaitan dengan sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah dia punya budak perempuan kulitnya hitam. Memang kebanyakan budak kulitnya hitam, yaitu dari negeri Habsyi, negeri Habasyah, orang Afrika, sekarang namanya Ethiopia. Itu banyak yang jadi budak. Jadi waktu itu Abdullah bin Rawahah dia kesel sama budaknya, sehingga budaknya itu ditampar, Pak. Budaknya ditampar. Kemudian Abdullah bin Rawahah dia datang kepada Rasulullah dan menceritakan apa yang dia lakukan itu kepada si budak. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi berkata kepada beliau, "Ma hiya ya Abdullah?" Kenapa dia wahai Abdullah? Apa yang dia lakukan wahai Abdullah? Ya Rasulullah, hiya tasumu wa tusalli wa tuhsinul wudu wa tashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasuluh. Ya Rasulullah, ini budak, dia sholat, dia puasa, dia memperbaiki wuduknya, dia bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulnya. Itulah keadaan budak saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Abdullah, hadhihi mu'minah. Wahai Abdullah, wanita ini, budak ini adalah wanita mukminah. Wanita ini adalah wanita mukminah. Nah, ucapan itu adalah teguran secara halus. Jangan semena-mena dengan budakmu walaupun dia memang budak. Sesungguhnya dia wanita mukminah yang mempunyai kehormatan. Ya. Nah, setelah itu Abdullah bin Rawahah dia faham. Dia faham apa maksudnya Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi la'taqannaha wa la'atazawwajannaha." Kata dia, ya Rasulullah, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku akan membebaskannya dan aku akan menikahinya. Kata Abdullah bin Rawahah, budak hitam, tapi kata Nabi dia mukminah. Maka kemudian Abdullah bin Rawahah berazam untuk menikahinya. Fafa'ala, dan dia pun melakukannya. Fa'abahu nasun minal muslimin. Kemudian manusia-manusia yang lainnya, kaum muslimin yang lainnya menghina dia. Menghina dia. Abdullah bin Rawahah nikah dengan budak gitu ya. Abdullah bin Rawahah nikah dengan budak. Nah, kemudian sedangkan orang-orang ini mereka lebih memilih menikah dengan wanita-wanita musyrikah karena nasabnya, karena mereka ini orang merdeka bukan budak. Ya. Seolah-olah pakai bahasa kita begini, ente ngapain nikah sama budak? Ini masih banyak perempuan-perempuan yang lain, wanita merdeka walaupun musyrikah, nikahin aja, gitu kira-kira bahasanya. Nah, kemudian turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini jamaah sekalian, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sehingga mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sesungguhnya budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada seorang wanita musyrikah, sekalipun wanita itu membuat kamu jatuh hati, kamu menginginkannya. Tuh jamaah, itu sebabnya kenapa ayat ini turun, ya. Kenapa ayat ini turun? Baik. Oke, sekarang saya mau jelaskan.
Allah menggunakan perkataan wala tankihu. Janganlah kamu nikahi. Nikah di sini maksudnya apa? Secara bahasa nikah itu artinya jima dan juga wata, artinya berhubungan, bersenggama, itu arti nikah. Ya, secara bahasa artinya nikah itu jima wati, ya, bersenggama, bersetubuh. Yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini bukan nikah secara bahasa, tapi nikah secara istilah, yaitu akad, ikatan yang melegalkan hubungan antara laki dan perempuan. Nah, itu namanya yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, nikah dalam arti akad. Ya, maka jamaah sekalian, jadi beda, nggak beda antara istilah nikah dengan kawin gitu ya. Lo udah kawin belum? Kawin, emang gue binatang, nikah gitu. Beda, beda apa sama itu? Sama aja sebetulnya, secara bahasa tapi ya. Orang nikah ya pasti kawin, ya. Orang nikah pasti kawin. Baik jamaah sekalian, kemudian pada ayat ini Allah mengharamkan orang-orang yang beriman untuk menikah dengan wanita-wanita musyrik. Ya. Yang tadi saya sebutkan, yang diharamkan ini adalah nikah kepada penyembah berhala ataupun majusi ataupun wasaniyah. Wasaniyat itu artinya penyembah berhala. Nah, bagaimana hukumnya menikah dengan wanita non-muslim tapi bukan penyembah berhala, yaitu ahlul kitab. Ahlul kitab. Bagaimana hukumnya? Adapun menikah dengan ahlul kitab itu hukumnya adalah boleh. Ya. Jumhur ulama itu membolehkan menikah dengan wanita ahlul kitab. Siapa wanita ahlul kitab? Wanita ahlul kitab itu Nasrani dan Yahudi. Dari mana dalilnya? Dalilnya ayat Quran, Pak. Ayat Qurannya Al-Maidah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat tersebut, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka atau al-muhsanat, ya, di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita merdeka atau al-muhsanat di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Ya. Jadi ayat ini menjadi legitimasi bolehnya menikah dengan wanita ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Jumhurul ulama mengatakan boleh. Ya. Jumhurul ulama mengatakan boleh. Walaupun ada juga beberapa mazhab, yaitu diantaranya mazhab Imamiyah dan mazhab Zaidiyah mengatakan nggak boleh. Ya, karena ayat ini telah dimansuhkan katanya. Tapi ini ditolak, pendapat ini ditolak oleh jumhurul ulama. Nah, jamaah sekalian, jangan sampai salah paham. Di dalam mazhab Syafi'i, ahlul kitab yang dimaksud boleh dinikahi itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Siapa mereka? Mereka-mereka yang memang orang asli Bani Israel. Ya. Yang dimaksud ahlul kitab yang boleh di sini adalah memang betul-betul keturunan Bani Israel. Bukan orang Arab, bukan orang Ajam, apalagi orang Jawa.
orang Jawa yang agamanya Kristen gitu. Bukan mereka yang disebut ahlul kitab ini, mereka itu ya kan ahlul kitab yang berbangsa Bani atau Yahudi atau Bani Israel gitu ya. Karena dua kitab ini Pak, Taurat dan Injil, itu adalah kitab yang diperuntukkan untuk Bani Israel. Itu dalil daripada mazhab Syafi'i. Dua kitab ini, Taurat dan Injil, adalah dua kitab yang diperuntukkan untuk Bani Israel, bukan untuk selain mereka. Kita baca ayatnya dalam Quran banyak sekali. Contohnya dalam surah Shaf, wa id qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Lihat ucapan Nabi Isa, ya bani Israila, wahai bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, aku adalah utusan Allah bagi kalian. Wa musaddiqan, dan aku ini membenarkan, lima baina yadayya minat Taurat, apa yang ada di hadapan kalian daripada kitab Taurat. Wa mubasysyiran, dan aku punya fungsi, punya tujuan memberikan kabar gembira dengan kedatangan Nabi setelah aku, namanya Ahmad. Lihat, ini ucapan yang jelas bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi untuk Bani Israel. Jadi kitabnya untuk mereka saja, dan membenarkan apa yang ada sebelumnya, yaitu Taurat, juga untuk Bani Israel. Nah, itulah yang kemudian menjadi takyid, menjadi pengkhususan dari ayat yang membolehkan menikah dengan wanita ahlul kitab, wanita kitabiyah, ya, harus yang berketurunan Bani Israel gitu. Jadi kalau orang Kristen yang tinggal di Indonesia nggak cocok disebut wanita kitabiyah, apalagi kitab yang mereka pegang sekarang ini sudah tidak ori, ya, sudah tidak ori lagi. Kenapa dibolehkan jamaah? Kenapa dibolehkan menikah dengan wanita kitabiyah ini, wanita ahlul kitab ini? Karena sesungguhnya secara akidah mereka juga menuhankan Allah, ya, mereka itu juga menuhankan Allah. Tuhannya Allah, cuma memang ada di bawahnya itu akidah yang agak berbeda. Kita menganggap Nabi Isa adalah Nabi, sedangkan mereka menganggap Nabi Isa itu adalah anak Tuhan gitu ya. Tetapi secara uluhiyahnya mereka tetap meyakini Allah sebagai Tuhan. Sedangkan musyrikin atau musyrikah itu mereka tidak mengakui Allah, bahkan ataupun mereka menyandarkan bahwa Allah itu punya sekutu. Nah, itu beda secara uluhiyah, secara akidahnya beda. Nah, orang ahlul kitab juga Pak, ahlul kitab juga sembelihannya itu boleh dimakan sama kita. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan mereka, yakni orang-orang ahlul kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. Jadi sembelihan ahlul kitab itu boleh, karena mereka juga ada konsep halal juga yang hampir sama dengan syariat Nabi Muhammad. Ya, kalau mereka menyebutnya dengan istilah kosher. Jadi bapak-bapak kalau pernah pergi ataupun nanti pergi ke luar negeri, ke Inggris atau ke mana gitu ya, datang ke toko daging, ada tulisannya kosher. Kosher itu artinya halal dalam agama Kristen ataupun Yahudi gitu.
Ya, mereka memang mensyaratkan sembelihannya itu sama seperti kita. Sama seperti kita. Kalau orang-orang penyembah berhala, mereka nggak ada konsep itu, makanya sembelihan mereka nggak boleh, Pak. Sembelihan mereka nggak boleh. Hati-hati makanya kalau kita beli daging, dagingnya dari mana dulu nih? Dagingnya dari mana nih? Kalau dari negeri-negeri yang memang musyrikin, ya seperti India, itu hati-hati, jangan-jangan yang nyembelih bukan orang Islam, gitu ya. Sehingga memang daging dari India itu lebih murah, ya, daging dari India lebih murah, begitu jamaah sekalian. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pendapat Imam Syafi'i ini ataupun pendapat mazhab Syafi'i ini dibantah oleh jumhur ulama. Artinya kata mereka nggak ada pengkhususan harus orang yang betul-betul Bani Israel, katanya. Allah kan mengatakan secara umum ahlul kitab, nggak ada pengkhususan harus yang keturunan Bani Israel, begitu. Pokoknya kalau mereka itu adalah ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, boleh dinikahin. Yang penting perempuan, ya, bukan laki. Ya, kenapa? Diharapkan kalau misalkan yang lakinya mukmin, yang perempuannya musyrik atau yang perempuannya ini adalah ahlul kitab, ya, diharapkan suaminya nanti bisa membawa istrinya masuk Islam, ya, masuk Islam. Nah, gitu kata jumhur ulama, nggak ada takyidnya karena Allah tidak menyebutkan takyid itu di dalam ayat tersebut. Makanya ada kaedah usul yang digunakan oleh jumhur ulama, al-mutlaqu yajri ala itlaqihi ma lam yarid dalilun yadullu ala taqyid. Dalil yang mutlak itu tetap dengan kemutlakannya selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan pembatasannya. Nah, ayat tersebut ayatnya mutlak, Pak, nggak ada takyidnya, nggak ada pembatasannya. Pokoknya semua ahlul kitab, mau dia keturunan Bani Israel kayak enggak, pokoknya boleh. Gitu kata jumhur, ya. Nah, inilah yang dipegang oleh kebanyakan orang. Nah, jamaah sekalian, sekarang kita bawa ke konteks negeri kita, Indonesia. Ya. Sekarang gimana nih prakteknya? Boleh nggak nih nikah sama orang non muslim, Kristen lah contohnya, ya? Boleh apa enggak? Kalau ikut peraturan yang berlaku di Indonesia, ya, Majelis Ulama itu sudah mengeluarkan fatwa tahun 2005, dan ini dijadikan sebagai pedoman di KUA bahwa perkawinan beda agama itu haram dan tidak sah. Ya, fatwanya udah keluar tahun 2005. Perkawinan beda agama haram dan tidak sah. Kemudian poin keduanya, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Ya. Nah, jadi itu yang menjadi pedoman. Makanya orang beda agama nikah di Indonesia nggak boleh, nggak tercatat. Nggak tercatat, makanya banyak yang nikahnya di luar negeri. Ya, gitu. Nah, jamaah sekalian, memang betul dalam sejarahnya para sahabat itu ada beberapa yang nikah dengan ahlul kitab, ya. Contohnya Utsman itu pernah punya istri wanita ahlul kitab namanya Nailah. Kemudian Jabir bin Abdullah itu punya istri juga wanita ahlul kitab. Sa'ad bin Abi Waqqas juga wanita ahlul kitab. Termasuk Hudzaifah bin Ali Yaman juga punya istri ahlul kitab. Tapi Hudzaifah ini pernah dikirimin surat, Pak,
pernah dikirimin surat sama Umar. Jadi Umar ini mengirimkan surat untuk menceraikan istrinya. Istrinya yang ahlul kitab. Dikirimin surat begitu. Ditanya oleh Huzaifah, kenapa kamu suruh saya menceraikannya? Apakah ini haram? Kata Umar, bukan haram. Tapi aku takut nanti orang-orang Islam yang laki-laki, mereka akan meninggalkan wanita mukminah dan menikah dengan ahlul kitab. Itu yang dikhawatirkan oleh Umar. Jadi bukan karena haramnya, tapi khawatir nanti orang pada nikah dengan non-muslim. Ala kulli hal jamaah, saya kira ini sangat terikat dengan keadaan sosial. Urufnya itu berbeda. Pada zaman dulu mungkin para sahabat itu menikah dengan wanita ahlul kitab memang ada tujuan membawa mereka masuk ke dalam Islam, begitu ya. Dan itu banyak yang terjadi, Pak. Banyak yang terjadi. Nah, konteks sekarang ini di Indonesia agak susah. Pernikahan beda agama lebih banyak mudorotnya daripada kebaikannya. Jarang tuh yang laki perempuan nikah beda agama kemudian bawa bininya masuk ke dalam Islam. Ada artis dulu yang terkenal kawin beda agama, ya, sampai cerai lagi nggak masuk Islam juga tuh perempuan. Tahu kan namanya? Yang rambutnya panjang tuh. Nah, itu sampai dia cerai, bininya tetap dalam agama Kristennya. Nah, jamaah, memang kalau lihat kepada maslahat, nikah beda agama itu lebih banyak mudorotnya. Ya, akan banyak perselisihan, pertentangan. Nanti setelah punya anak, nanti lagi ada masalah lagi, begitu jamaah. Jadi fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu saya kira tepat. Ya, lebih baik diharamkan saja pernikahan beda agama karena memandang urufnya sudah beda. Ya, adatnya sudah beda. Ya, kulturnya, karakter masyarakatnya juga beda jamaah sekalian. Begitu. Ya, saya kira ini yang kita bisa bahas. Jadi maknanya kalau kita punya anak, hati-hati jangan sampai menikahkan dengan yang bukan mukmin. Ya, sekarang banyak sekali Pak orang-orang yang memang dijadikan misionaris oleh agama-agama tertentu untuk menikahi wanita mukminah. Ya, banyak sekali itu. Artis ada tuh yang terkenal tuh. Artis kawin sama artis juga, artisnya yang laki Kristen. Ya, yang perempuannya muslim, bininya disuruh masuk Kristen jadinya sekarang. Ya, itu terjadi Pak. Mereka punya misi mengkristenkan wanita-wanita mukminah. Ya, makanya lebih baik jangan kita izinkan anak-anak kita bergaul dengan laki-laki yang bukan agama Islam. Ya, ataupun juga anak kita yang laki-laki jangan kita izinkan menikah dengan wanita non-muslim karena lebih banyak mudorotnya. Saya kira itu yang kita bisa bahas pada pagi ini. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Bagi yang membolehkan menikah dengan non-muslim, itu kalau pakai dalil hadis an-nikah sunnati itu apa itu masih bisa diterima? Baik. An-nikah sunnati konteksnya berbeda dengan pembolehan menikah dengan ahlul kitab. Ya. Karena secara hierarki ayat Quran itu lebih tinggi daripada hadis. Yang pertama, dan konteks yang tadi yang Bapak sebut an-nikahu sunnati itu konteksnya adalah menikah secara umum. Menikah secara umum artinya kita bisa melampiaskan syahwat kita kepada yang halal, bisa memperbanyak keturunan dan lain sebagainya, itu nikah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Sehingga itu diantara bahagian daripada sunnah Rasulullah, jalan hidupnya Rasulullah yang harus kita ikuti.
Begitu, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan daripada golongan aku. Begitu, makanya sunnah yang dimaksud di sini adalah nikah secara umum. Enggak mesti dengan ahlul kitab saja, nikah secara umum saja. Ya. Makanya jamaah sekalian, kalau yang masih jomblo, ya, buruan nikah. Mana? Ya, paling tidak kalau kita mati, ya, kita mati ada sunnah yang kita pegang secara konsisten. Apaan tuh? Nikah, gitu. Menikah, meninggal dalam keadaan kita berpegang kepada sunnah, itu baik. Kalau sunnah yang lain kan kadang-kadang kita baca, kadang-kadang kita enggak. Kadang-kadang kita amalin, kadang-kadang kita enggak. Nikah aja udah. Makanya ada ulama itu di Jakarta ini udah sepuh sebetulnya, udah sepuh. Tapi ketika bininya meninggal, dikawin lagi. Bininya udah 3 meninggal. Bininya udah 3 kali meninggal, dia kawin lagi. Kenapa begitu? Bukan karena apa-apa, karena mengambil sunnah. Sunnah Rasulullah. Gitu. Makanya bang, kawin bang. Ya, kalau yang udah jadi duda nggak apa-apa kawin lagi, gitu ya. Oke, gitu ya, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa 'iha baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina talamizina futuhal 'arifin faqihna wa iyyahum bid-din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.